Dan sekarang ini posisi kita lagi di Puncak Lau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel. Kenapa ganti? Kok nama akunnya ganti ya? Karena biar nggak terlalu ke individu gitu, biar bisa masing-masing yang lainnya gitu. Jadi kali ini udah lama banget ya nggak ketemunya. Ternyata terus Lebaran juga udah kelewat kemarin, nyalain buat semuanya. Mohon maaf buat teman-teman yang nggak sempet, yang udah nggak ada di kontak WhatsApp, yang ya emang udah lama sih, cuma ya bener-bener sekarang aja gitu. Nah kali ini gue bakalan membahas tentang pendakian Gunung Lawu kemarin, yang dimana Gunung Lawu itu terkenal dengan mistisnya, apalagi lewat Candi Ceto. Itu jalur paling panjang pendakian Gunung Lawu, yang nyampe beberapa jam lah, nanti dijelasin. Pokoknya sepanjang dari pos ke pos 1 berapa jam, ke pos 2 berapa jam. Untuk pendakian Gunung Lawu kemarin juga berangkat dari Bandung itu hari Kamis tanggal 20 Agustus, itu pas tanggal merah kalau nggak salah. Ternyata gue juga nggak sadar kalau tanggal merah itu tuh tanggal merah 1 Muharram. Jadi kalau menurut orang Jawa itu 1 Suro, itu nggak sadar banget, nggak sadar sama sekali, nggak tahu sama sekali tanggal merah. Pokoknya kita gue berangkat dari sini jam 11-an lah. Gue berangkat dari rumah langsung ke jemput teman-teman, soalnya pakai bawa mobil pribadi kita kan, jemput teman di Padalarang, terus kita ngejemput lagi di Bandung di Rumah Sakit Immanuel. Kita berangkat dari Rumah Sakit Immanuel itu sekitar jam 3:30, pokoknya habis asar kita berangkat. Berangkat habis asar langsung 4:30 baru nyampe di Ranca Ekek. Di Ranca Ekek itu kita sholat asar dulu. Habis Ranca Ekek langsung kita berangkat, langsung nggak istirahat lagi, kita langsung berangkat langsung. Iya kalau misalnya emang nggak istirahat itu kita di Majenang, udah masuk Jawa Tengah sih, istirahat di sana. Setelah jam 10 lah, kita agak cepet sih kemarin, sekitar 10 itu udah nyampe Majenang gitu. Nah untuk langsung jalan lagi, rencana itu mau istirahat dulu di Jogja, di Malioboro. Ini yang lumayan, perjalanan lumayan cukup seru juga sih. Jadi pas kita udah nyampe ke Kebumen yang seharusnya itu arah ke Yogyakarta itu ke kanan. Cuma karena gue lihat map dan mapnya langsung diarahin ke Candi Ceto, dan map itu pun jadi otomatis dia langsung minta ke kiri gitu, langsung bawain ke kiri gitu, langsung ke arah kiri. Pas udah ke arah kiri, padahal di depan juga itu udah Yogyakarta, itu ke arah kanan. Mau gue ikutin map aja, maksudnya biar jalannya agak cepet gitu. Ternyata emang yang kira itu dia ngebawa kita itu ke jalan yang nggak ngelewatin Jogja itu. Nah itu mau balik lagi udah jauh tanggung, akhirnya kita langsung ganti map, langsung ganti tujuan, ke Malioboro, tujuan ke sana. Dan itu untuk jalur yang bener-bener serem gitu, itu jalur nggak tahu apa jalan apa namanya, itu nggak tahu kampung apa dan kabupaten di mana itu, emang hutan banget ya. Di sana kita pokoknya nggak ada yang gue tahu, cuma ada 2 mobil yang lewat gitu, apa sih, berlawanan arah sama gue gitu. Terus yang searah sama gue nggak ada banget, itu yang ke arah Jogja itu nggak ada jalan ke sana gitu. Itu pokoknya kita ngabisin waktu itu di sana itu sekitar 1 jam atau 2 jam gitu. Pokoknya kita nyampe Malioboro itu akhirnya nyampe juga ke Malioboro, walaupun nyasar kemana-mana. Nyampe di Malioboro itu jam 3:30, jam 3, 3:30 kita berangkat. Kita istirahat dulu sebentar, 4:30 langsung berangkat lagi dari Malioboro langsung ke Candi Ceto. Kita nyampe jam 6 pagi, nyampe ke sana. Karena sholat subuh 5:30 di masjid yang sebelum Candi Ceto itu. Untuk pendakian itu karena emang gue kan bawa mobil itu nggak ada syarat, nggak ada gantinya, bawa sendiri dari Bandung ke Candi Ceto itu. Dan di sana emang gue pengennya istirahat dulu gitu. Dari jam 7 itu belum bisa istirahat, karena di sana itu karena udah ada orang Surabaya, teman gue yang udah nunggu di sana, yang udah gini. Awalnya gue cuma takut si Maxi itu penuh, karena dapat kabar bahwa Gunung Lawu itu yang penuh sampai per hari itu nyampe kuota 800 orang, di mana penuhnya sih itu gunung. Makanya gue juga orang Surabaya, teman lu duluan ke base camp,
lu keep dulu si Maxi yang buat apa sih, buat 9 orang semua orang Surabaya itu. Ya, dia nurut, dia berangkat hari Rabu kalau nggak salah, sedangkan gue nyampe hari Jumat pagi, berarti dia 2 malam di sana, nginep di sana. Nah itu gue mau tanya, mau istirahat, cuma teman ngopi dulu, kita ngopi dulu. Oke, gue ngopi dulu dari jam 7 itu tidur jam setengah 8, gue baru tidur setengah 8 bangun jam 10 lah. Itu kan hari Jumat posisinya kan, dan harus Jumatan juga. Terus bangun itu tidur, ngopi dulu bentar di base camp. Habis itu langsung ke mandi dulu, langsung ke bawah sholat Jumat. Terus sholat Jumat kita mau mulai pendakian kita dimulai jam 1. Cuma kayaknya kita berangkat jam 1 lebih, nggak lupa juga apa harus baca doa dulu. Dan itu emang, dan gue pun itu nggak sadar sama sekali kalau malam kemarin itu berarti emang malam satu suro gitu, nggak sadar sama sekali. Dan sebenarnya agak setengah hati juga sih untuk pendakian Gunung Lawu kemarin, karena emang sampai gue ke orang-orang di rumah minta maaf ke semuanya, minta maaf kalau misalnya emang ada salah gitu, karena emang gue udah kotor banget sih pikirannya, emang udah nggak yakin banget, gue kira nggak akan bisa pulang lagi atau gimana, karena emang denger seremnya Gunung Lawu itu kayak gimana. Ngegas jam 1, jam setengah itu udah ada temen yang emang dari pertengahan pos 3, pokoknya kalau Via Candi Ciro itu kan lewat perkebunan dulu, abis pemandian itu ada perkebunan, nggak tahu kebun apa itu, lupa lagi gua. Dari sana ada temen yang dia itu dari Bogor, dia yang udah baru aja itu dia udah langsung muntah-muntah di bawah, nggak tahu karena efek badannya kayak gimana, atau misalnya emang efek cuaca terus kepanasan juga, nggak tahu gimana. Dia udah muntah-muntah sepanjang jalan sampai ke pos 3, dia muntah-muntah terus, nggak tahu kenapa. Dan di pos 1 itu istirahat dulu sebentar, karena emang temen itu udah muntah-muntah banget. Gue minta dia buat udah nggak usah bawa carrier, itu carriernya masih dibawa. Gue bawa 2 tas untuk sampai ke pos 3 itu, bawa 2 kalau nggak salah ya, bawa 2, emang nggak dioperin gitu. Dari sana emang udah aneh juga sih, siang-siang sampai siang-siang gitu, di antara pos 1 ke pos 2 itu gue denger perasaan kayak ngedenger orang yang nangis kesakitan kayak gitulah. Itu kalau nggak salah di jalur pos 1 ke pos di antara base ke pos 1 gitu, atau lupa lagi pokoknya. Di sana gue sempet ngerekam juga sih, cuma keburu nggak ada suaranya gitu. Gue dengerin itu kok itu emang benar-benar jelas banget gitu ya, itu emang suara orang yang nangis, ya nangis kesakitan gitulah, kayak disiksa gitu, emang jelas banget. Dan perjalanan dilanjut karena itu ada yang kecapean tadi itu di pos 1 itu ya. Jadi gue nyuruh buat gue duluan yang sama orang yang bawa tenda, orang yang bawa logistik, gue duluan, karena di atas rencana mau nyiapin dulu tenda buat langsung kita persiapan. Rencana sih mau nyampe ke pos 5, cuma ya karena gue berangkat jam 1, pokoknya nyampe pos 3 itu jam berapa lah nanti. Terus dari perjalanan itu langsung ada orang kakek-kakek yang muntah-muntah juga. Pijitin dulu orang. Mukanya itu emang kayak orang gitu, kayak orang kesurupan gitu ya. Tiap buatannya dia malah melotot dan malah ngeliatin aja gitu. Sendiri tak, Pak? Sama temen lo, coba itu pijitin dulu, kasihan itu bapaknya sendiri itu. Emang bapak udah ada tua gitu. Dia matanya udah merah banget sih. Sampai gue juga takut. Dan oh iya, ada yang ini juga sih, pas di perjalanan dari base camp-nya, jadi habis base camp itu kita turun dulu nih bentar, itu jalan yang muter itu di sana. Emang udah deg-degan juga karena emang udah pikiran gue udah kotor dari awal. Ada bapak-bapak yang baru turun, dia ngeliatin gue sampai gimana gitu, ngeliatin sampai gue lihat lagi, dia masih lihat juga gitu. Itu pikiran udah kotor banget sih, takutnya gimana lah. Apalagi kan dengar kata temen juga bahwa mereka itu di sini
pada nyari tumbal gitu. Cuma wah udah parah sih kata orang, sebenarnya itu nggak harus diceritain kalau di gunung. Cuma temen malah nyeritain kayak gitu, udah kotor banget pikiran.